Halo, selamat siang dengan sobat Bumi Scholar di seluruh Indonesia. Sekarang saya Bang J, advisor Bumi Scholar bersama Mbak Marina dari Amerika. Amerika. Mbak Marina asli orang Indonesia dan dia sudah berkeliling sampai ke Eropa dan Amerika. Luar biasa ya, sobat beasiswa. Mungkin di sini siang ini kita akan mendengarinya sedikit cerita yang luar biasa dari Mbak Marina. Kebetulan kita papasannya di Bali, random vlog ya. Thank you banget. Spontan banget. Sama-sama. Sebelumnya mungkin saya kenal Mbak Marina, beliau S1-nya di ITB Teknik Industri tahun 2001 ya. Kemudian juga lanjut ke Winai, ambil MSc Di Austria Teknik Industri juga. ya, Teknik Industri. Lalu Mbak Marina juga banyak sekali berkecimpung di pemerintahan seperti Pak Gubernur Kang Emil Jawa Barat, kemudian juga di tim Pak Presiden Pak Jokowi di pusat, dan juga setelah itu beliau lanjut ke Harvard Ya. Harvard MBA. Buat teman-teman pasti tahu yang namanya Harvard MBA, itu sulit masuknya ke sana. Oke, langsung aja kita dengarkan cerita dari Mbak Marina. Mbak Marina, Yes. waktu S1 tahun 2001 ya? 2001 ya. Berarti belum Udah tua. belum ada smartphone ya Mbak Marina? Belum, masih Nokia yang analog gitu loh. Jangan guys, yang kalau dilempar nggak pecah tuh. Karena kan tahu. Oke, dulu Mbak Marina berapa tahun ya kuliah S1 di teknik industri? Aku waktu itu 4 tahun setengah. Ya. Ambil tes, bukan tesis, ambil skripsi kali ya? Ya, skripsinya mengenai leadership sebetulnya. Jadi udah ke arah-arah social skill-nya ya. Kalau teknik industri kan sebetulnya ada dua bagian kan. Satunya engineering-nya, terus satunya lebih ke manajemen. Tapi aku ya lebih spesialisasi ke manajemen. Manajemen leadership di organisasi mungkin ya? Yes, exactly, yes. Oke, saya sebenarnya pengen penasaran ya dulu grafiknya seperti apa yang di ITB ya, karena saya juga alumni ITB di tahun 2005. Mungkin boleh sedikit ngegali tentang skripsi Mbak Marina. Masih ingat nggak ya? Dosbingnya masih ada nggak? Nama dosbingnya? Nama siapa? Nama dosbing skripsinya. Oh, Pak Gunawan namanya. Ya, memang beliau memang ahli di bidang leadership ya. Dan waktu itu skripsinya itu kayak kombinasi antara leadership sama change management. Jadi kan waktu itu kan awal-awal tahun 2000-an tuh kayaknya kan memang organisasi is required to be more and more agile ya, more set gitu kan. Nah, itu gimana caranya leadership tuh bisa mempermudah transisi di environment yang serba berubah, sama serba krisis mungkin ya dan segala macam ya. Menarik banget itu ya, jadi skripsinya ya Mas. Skripsinya guys, 4 tahun. Berarti lulus tahun 2005 setengah ya? 2006 awal. Iya, sebetulnya 2005 juga udah selesai, tapi kan si wisudanya baru ada Februari 2006. Ya. Iya, kemarin keluar ya. Oh, iya. Banyak dulu yang nggak selesai. Oke Mbak, dari situ lanjut ke Austria. Yes. Aku sempat jadi asdos di Sekolah Bisnis dan Manajemen 1 tahun di ITB juga. Tapi terus udah itu lanjut ke Wina ke Austria dan di sana lanjut teknik industri juga. Tapi lebih ke spesialisasinya justru yang tekniknya di sana. Waktu itu aku lebih ke bagian termodinamika. Jadi maksudnya lebih ke mechanical engineeringnya ya. Dan spesialisasi di renewable energy sebetulnya karena kan lagi heboh climate change dan sebagainya ya. 2006 ya, itu ngomongin dari renewable energy luar biasa ya. Iya. Mungkin ya kalau sekarang ngomongin ya udah sangat luas ya, bahkan udah ada carbon trading dan lain-lain. Yes. Oke. Ya. Dulu 2 tahun ya berarti di 2 tahun di Wina ya, Technical University of Vienna. dari situ pulang ke Indonesia. 2 tahun di Wina itu aku sempat magang di mana-mana tuh. Jadi sempat kerja di perusahaan energi kayak Uni Eropa gitu. Jadi yang ngurusin mengenai audit energi gitu. Terus sempat di UN headquarter juga, di headquarter PBB kan ada satu di Wina kan. Di situ di bagian climate change departmentnya juga gitu. Ya, jadi aku magang-magang malah sempat bikin kayak semacam konsultan untuk social entrepreneurship gitu di Wina gitu ya. Iya. Biasanya di zamannya tahun 2000. 2000, iya exactly. Enggak sih, udah 2011 2012 gitu. Oke. Iya. Sambil kuliah mungkin. Iya, betul ya. Terus kembali ke Indonesia sekitar tahun 2013 2014 ya. Jadi setelah mencari pengalaman di luar negeri. Iya, betul. Iya, aku 7 tahun tuh waktu itu di Eropa. Iya. Ingin udah 7 kali itu. Oke. Kenapa masih pengen pulang ke Indonesia nih? Padahal kan mungkin di Eropa udah nyaman banget ya, udah enak lah. Iya. Di
sana gitu. Itu good question, dan sebetulnya yang ngebuat aku pindah ke Indonesia tuh sebetulnya di encourage sama Pak Muhammad Yunus, tahu nggak yang Nobel Peace Prize winner untuk iya exactly microfinance ya, microfinance. Terus jadi kan aku waktu bikin konsultan social entrepreneurship itu kan banyak sama beliau. Terus beliau tuh bilang selalu bantu negaramu dulu gitu, dari itu yang paling utama gitu. Jadi start with Indonesia first, beliau bilang begitu. Dan at the same time waktu itu 2014 itu kan lagi heboh ini ya, lagi tahun politik ya. Ya, dan waktu itu ya emang aku kebetulan ya melihat sosok Pak Jokowi, Pak Ahok juga ya, terus ya aku mikir aja oke, start from Indonesia, tapi terus juga ada figur perubahan waktu itu, ada figur transformatif. Jadi aku waktu itu ya udah balik dulu deh ke Indonesia gitu. Ya. Indonesia ini semakin seru sekarang ya. Iya, jadi setelah 7 tahun di Eropa, aku mengabdi 5 tahun di Jakarta. Mengabdi pada negara Cie. Itu 7 tahun ya? Di Austria ya. Ngajuin paspornya berarti direkam apa ya? Waktu itu emang sempat jadi udah permanent residency. Ya, tapi karena kembali ke Indonesia jadinya harus di give up ya, harus milih salah satu ya? Iya. Sendiri mungkin bisa ya tadi. Bisa, tapi enggak, tapi kalau misalkan mau mempertahankan si permanent resident di Eropa kan harus setiap 6 bulan sekali harus di sana. Iya. Dan ya susah aja sih maintain 6 bulan sekali harus di Eropa gitu. Jadi aku ya udah diserahkan aja deh. Give up. Iya. Iya. Tiba-tiba ada di Harvard ya? Oke. Kenapa dikira lah kalau dikata ya? Karena ke Indonesia nih sekarang. Iya. Ya, ini karena mungkin kalau di Harvard kan, apalagi Harvard Kennedy School ya, tempatku waktu itu kuliah, emang mereka kan emang fokusnya ke public service, jadi pelayanan masyarakat gitu. Dan untuk waktu itu aku saya punya pengalaman 5 tahun bisa mengabdi di pemerintahan gitu ya. Untuk Harvard itu justru itu yang dicari gitu, memang orang-orang yang sudah mengabdi di pelayanan masyarakat, either di pemerintahan atau di mungkin LSM gitu ya dan sebagainya ya. Itu tahun 2018 kali ya? Waktu itu masuknya 2019, yes. Masih offline school. Offline, benar. Aku kuliah 1 tahun cuma ngerasain 1 bulan pandemi online. Ya, Oh, terakhir banget 1 bulan. Ya. Di Zoom itu. Wisudanya wisuda Zoom, dan tapi kemarin akhirnya ada wisuda offline-nya tahun 2022 ini. Jadi reuni lagi sama teman-teman ini sekelas. 2020 wisuda di Zoom. Iya. Iya, untuk 2022 itu untuk angkatan 2020 sama 2021 diundang tuh ke Harvard. Wisuda ulang. Wisuda offline. Ada gini juga ya namanya. Iya. Teman-teman cerita sebelum di Harvard belajar apa aja? 1 tahun waktu itu kan programnya mid career MPA, jadi mid career Master of Public Administration. Itu kayak MPA untuk orang-orang tua gitu ya. Dewasa. Jadi kayak yang untuk 8 tahun minimal pengalaman kerja. Experience. Oh, iya, saya pernah baca. Minimal 8 tahun. Nah, kalau mid career begitu ya, dan dia mungkin impact-nya harus udah besar mungkin ya. Ya, jadi dia cari orang-orang yang udah secara sosial itu udah impactful lah gitu ya. Oke guys, jadi tidak hanya mungkin yang kepala 2 yang bisa beasiswa, ternyata ada juga beasiswa buat kepala 3 mungkin hanya 2. Betul sekali, aku kepala 3 Ore. Kita kan Gen Y. Buat teman-teman milenial jangan takut buat ikutan beasiswa juga, karena ternyata 8 tahun pengalaman ya sama di Harvard yang biasa. Ya kita mungkin milenial sudah 8 tahun pengalaman. Yes. Mungkin kalau yang belum pengalaman ada program juga kayaknya. Oh iya, jadi di Harvard ada yang non mid career kan. Jadi ada yang MPP-nya Master of Public Policy atau Master of Public Administration yang non mid career, itu emang 2 tahun 3 tahun pekerjaan juga udah bisa apply. Itu tips dan apa mbak tadi? Gue bisa masuk. Soalnya Harvard
Kalau program yang mid career ya, aku mungkin cuma bisa ngomong untuk programku sendiri kan, karena aku nggak pernah apply di MPP atau MPA gitu. Tapi kalau di program mid career ya tadi itu jadi udah jelas mereka emang untuk mencari orang-orang yang sudah berpengalaman banyak, dan bukan hanya pengalaman aja yang dicari, tapi juga social impact-nya juga harus besar gitu. Harus sudah terbukti lah, maksudnya kayak kontribusi dia untuk masyarakat itu atau untuk negara itu apa gitu ya. Jadi waktu itu memang heboh-heboh tuh, jadi kayak teman sekelasku tuh kayak ada ya 2 orang menteri gitu di negaranya masing-masing ya. Jadi kayak orang-orang yang udah wow ini impact-nya besar sekali gitu ya, terus kok aku ada di sini gitu. Kalian guys, sekelas sama menteri gimana? Iya, bingung. Terus ada anak presiden Bush gitu ya. Terus ada kayaknya anak presiden Obama juga lagi kuliah di Harvard waktu itu, walaupun bukan di program saya. Oh, jadi ada program, dia lah papasan gitu, sering papasan. Iya betul ya. Dan mungkin ada kuliah pilihan, jadi yang bisa ngambil bareng gitu ya di sana. Ya malah bisa cross register ke MIT. Waktu itu aku cross register ke Harvard Law School ya. Terus ada juga banyak yang ke business school, tapi bisa ke MIT juga sebetulnya. Karena itu kan satu tetangga kan, mereka tuh Harvard sama MIT itu. Sebenarnya. Iya, cuma kayak ITB 10. sama Unpad. Oh, iya, benar kayak Unpad yang di Pati Ukur ya. Iya. Itu seberapa susah kan dapat rekomendasi? Surat rekomendasi. Oh, kebetulan mungkin buatku lebih gampang karena kan emang waktu apply pun masih bekerja di istana waktu itu kan, di kantor staf presiden gitu. Jadi saya dapat beberapa rekomendasi dari kantor staf presiden, terus dapat dari Kang Emil juga, karena kan sempat kerja hampir 3 tahun ya sama Kang Emil juga gitu, bantuin. Aku kan orang Bandung nih, ya. Iya, jadi Kang Emil kasih juga, terus ada profesor yang dulu di Wina itu ngasih juga dekannya gitu, segala macam ya. Oh, dekan, jadi dosen di Wina. Iya, iya. Ini malah yang tadi dosen bimbing ya, dosen bimbing yang di Wina ngasih, terus sama dari dekan fakultas juga ngasih. Ya. Luar biasa juga deh. Ada banyak tuh istilahnya amunisi yang disiapkan. Iya. Ada pakai nyuplih. Sekali ke Harvard. Soalnya ada yang 13 menit. Jack Ma juga sering kan, tapi sekarang terbukti gitu Jack Ma lebih sukses dari Harvard tidak? Enggak, Jack Ma apply ke Harvard udah belasan kali, tapi malah lebih sukses daripada para lulusan Harvard sekarang. Jadi itu bukan benchmark, bukan standar, bukan di only standar diterima Harvard. Betul banget. BTW kita lagi di Bali guys, di Jitaran. Ini ada acara memang di sponsor oleh Paragon. Thank you banget Paragon. Ya, produknya ini guys. Mamanya juga di Paragon sekarang. Aku sekarang enggak, sebetulnya lebih kayak lebih menjembatani antara Paragon sama ekosistem di Boston di Amerika Serikat, di sekitaran Harvard sama MIT ya. Apa MIT Paragon? Mungkin Paragon itu membangun ekosistem ya. Ya, betul ya. Di Kenapa? Jadi di Paragon tuh kayak kampus ya kalau nggak salah. Iya benar, emang dia culture-nya itu pembelajaran banget ya. Aku jarang sih ngelihat perusahaan di Indonesia yang culture-nya sebegitu fokusnya ke pendidikan ya, sama pengembangan diri karyawannya. Luar biasa sih menurutku. Paragon tuh luar biasa. Iya. Jadi biasanya pesan sponsor, dan tadi kita belajar design thinking. Iya. Nanti kita akan ada session design thinking langsung sama pengarang bukunya. Ya. Mbak Marina, ada sedikit pesan-pesan nggak boleh sedikit Gen Z dan Gen X lah ya. Waduh, apa ya? Jadi kalau pesan untuk kalau mau masuk Harvard, mungkin dibanyakin aja aktivitas-aktivitas yang bukan hanya memperkaya diri sendiri dan memperkaya pengalaman diri sendiri, tapi juga berkontribusi banyak ke masyarakat ya, dan ya bangsa dan negara gitu ya. Karena sebetulnya yang dicari oleh universitas-universitas seperti Harvard atau Ivy League itu sebetulnya lebih ke impact, bukan hanya IP yang besar, IP yang tinggi gitu, atau CV yang mentereng gitu ya, tapi lebih ke apa sih gunanya kita ke orang lain gitu. Sebetulnya as simple as that gitu. Jadi
make impact dulu ya mungkin ya. Iya betul, make impact terutama untuk program-program yang senior kayak mid career gitu ya. Nah terus mungkin banyak yang nanya soal beasiswa juga mungkin ya, karena kalau ya kalau beasiswa kan sebetulnya Indonesia terhitung yang banyak juga ya ngasih beasiswa dari Kemenkeu kan, dari LPDP gitu. Cuma banyak juga kan kayak misalkan ada Fulbright atau dari Harvardnya sendiri juga mereka sebenarnya punya beasiswa. Aku kemarin di Harvard itu dibiayain sama Harvardnya sendiri, jadi nggak apply ke LPDP gitu atau ke Fulbright. Dan itu mungkin kalau misalkan memang kita udah punya ya tadi itu apa pengalaman kerja dan pengalaman kerja yang berkontribusi banyak untuk society ya. Kalau maksudnya namanya stipend ya gitu. Jadi stipend itu kan sebetulnya lebih ke uang saku ya untuk kita hidup sehari-hari, itu emang dapat juga dari Harvard, tapi juga dapat tuition fee-nya, jadi biaya kuliahnya juga dibayarin gitu. Jadi tuition fee ada stipend ya. Iya, Berbeda guys. betul ya. Make impact ya berkontribusi ke society. Jadi Yep. siapa tahu kita mau di Harvard ya. Amin. Terima kasih banyak lo bersedia diculik ke sini. Diculik. Tadi lagi jalan terus tiba-tiba kenalan. Terus apa follow IG terus bisa diwawancara dulu. Luar biasa nih. Opportunity sangat langka dari Indonesia bisa ketemu Mbak Marina. Mungkin 20 tahun lagi belum tentu ketemu. Iya betul ya. Jadi manfaatkan opportunity teman-teman. Mungkin bulan Januari nanti di sekolah akan ada acara festival karir gitu untuk beasiswa. See you later di Zoom ya nanti acara. Thank you banget Mbak Marina. Iya, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Yes. Iya. Thank you guys. Yeah. See you later.